Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beri judul kajian kita hari ini dengan dahsyatnya surah Al-Fatihah, karena Nabi sendiri yang mengajarkan sahabat, inni u'allimuka bisuratin a'zam, sungguh saya ingin mengajarkan padamu surah yang a'zam, surah yang paling dahsyat, surah yang paling agung, surah yang paling mulia, yakni surah Al-Fatihah. Kalau Nabi yang paling paham agama ini dengan menyebutkan surah paling mulia adalah surah Fatihah, maka mari kita sepakat ilmunya Nabi, pahamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi itu mengagungkan Al-Fatihah. Tentu ini adalah ilmu dari Allah. Kalau Allah mengagungkan Al-Fatihah, Nabi mengagungkan Fatihah, maka mari kita juga berusaha mengagungkan. Maka jangan kikir iwa menambah informasi tentang Al-Fatihah itu. Ketika kita menyebut Al-Fatih, itu artinya sang pembuka. Kalau ditambah tah di belakang, itu sudah mengandung nama yang sangat agung. Coba saya tanya ikhwan sekalian, ini secara logika saja berdasarkan kaidah hadis. Kalau seseorang sholat, mana yang paling utama dalam sholat ini? Dalam rakaatnya dia membaca seluruh Al-Quran, tanpa kecuali dia tidak baca Al-Fatihah. Coba bayangkan ya, dia baca surah Al-Baqarah, surah 2 sampai 114 surah, dia hatam, tapi dia tidak baca Al-Fatihah. Sebaliknya, ada orang cuma baca Fatihah saja, Fatihah saja, di setiap rakaatnya Fatihah saja, dia tidak baca surah apa-apa, dia tidak baca surah apa-apa. Maka yang mana yang bagus ya? Di antara dua pilihan ini, seandainya mau dipilih, mana yang dipilih? Yang kedua, baca Fatihah saja, tidak usah baca surah. Itu masih jauh lebih baik, masih jauh lebih agung, masih jauh lebih unggul. Baca semua surah, seluruh surah dia baca, tapi dia tinggalkan Al-Fatihah. Sudah kira-kira dipahami bagaimana itu hebatnya Al-Fatihah ya. Karena itu jangan kita punya ilmu tentang Al-Fatihah sekalian, ilmu minimalis. Dibaca dalam solat, kalau Nabi mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihahil kitab, tidak ada solatnya seseorang yang tidak baca Fatihah. Dalam banyak redaksi disebutkan misalnya la yuzziu bi, tidak diberi nilai. Dalam redaksi lain dikatakan bahwa siapa yang tidak baca Fatihah ini adalah khidat, itu kurang, selalu kurang. Nah, itu dalam solat. Kalau dalam solat dikatakan tidak ada solat bagi yang tidak baca Fatihah, maka betapa agungnya posisi Al-Fatihah itu dalam kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu kita membaca, sekalian membaca, bukan cuma sekedar membaca secara huruf demi huruf dengan kaidah tajwid yang bagus,
tapi tanpa membaca dengan hati, membaca pesan atau membaca tingkat tadabbur. Kamu membaca Quran itu ada dua, membaca huruf, ada membaca makna. Membaca huruf, saya yakin semua orang bisa baca Fatihah, meskipun kadang tingkatan ilmu kiraannya yang bertingkat-tingkat. Tapi coba sekalian, jangan kita baca Fatihah sekedar formalitas baca, tapi bagaimana menghadirkan makna, kalau perlu kata per kata, ayat per ayat, itu hadir dalam memori kita pada saat kita baca Fatihah. Kalau dia menjadi ukuran sah tidaknya sholat kita, ukuran diterima, ukuran nilai dan tidak bernilai ada pada Fatihah, itu artinya mas sekalian, rugi kalau kita baca Fatihah lalu tidak mengambil pesan dari Fatihah tersebut. Itu yang insya Allah kita coba maknai. Ya. Saya biasa mas sekalian menyesal sesudah sholat kalau lewat Al-Fatihah itu baru rasanya tidak ada info baru yang saya dapatkan dari bacaan itu, karena dia merupakan meneguhkan akidah, menyemangati beribadah, memberi aspirasi ilmu yang sangat besar, itu lewat Fatihah. Banyak ulama sekalian yang sudah menulis berjilid-jilid hanya diambil dari rangkaian ayat di surah Al-Fatihah tersebut. Oleh karena itu, seperti ayat hadis yang dibaca anak kita tadi, itu kan bagian daripada Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba kalau kita melihat ini Mamuju, Majene, Kalimantan dan musibah, semua kita kembali ke Al-Fatihah, menghubungkan semua peristiwa dengan Al-Fatihah jawabannya. Oleh karena itu mas sekalian rahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sangat bersyukur sekali kalau diberikan hati yang betul-betul sibuk pada bacaan Al-Fatihah. Karena itu semua imam mohon baca Fatihah ini dengan betul-betul penghayatan. Lebih bagus lagi kalau Fatihah itu jangan disambung ayat per ayat. Itu sunnah dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW, demikian juga Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan bahwa Nabi SAW itu membaca surah Fatihah itu ayat per ayat, tidak disambung. Meskipun kita punya napas itu panjang dan bisa ayat 1 sampai ayat 7 itu bisa dibaca sampai habis, tapi dalam membaca penuh adab, pisahkan ayat demi ayat.